Halo, aku Obet Krishna dan Aku Hesti. selamat datang di Risk-Taker Podcast. Kita akan membahas masalah-masalah terkini dari perspektif resiko politik dan ekonomi untuk membantumu memahami apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi di masa depan. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh dong di like dan komen. Ini episode kedua, Mas. Terima kasih sudah datang, Mas Rian, peneliti Puskapa Universitas Indonesia. Terima kasih sudah datang ke Jogja, Mas Rian. Gimana Terima kabarnya, kasih Mas? kesempatannya, keren banget teman-teman. Nanti main juga ya ke UI ya. Oh, aku siap. Oke. Aku belum pernah masuk UI BTW. Fun fact. Nanti kita main ke sana. Oke. Mas Rian, kita akan ngomongin soal anak muda dan ketimpangan. Ini isu yang banyak banget sedang dibahas. Mungkin bukan dibahas, tapi diresahkan dan dirasakan oleh banyak teman-teman, terutama lewat media sosial gitu. Pertanyaan pertamanya adalah dari sisi ekonomi, politik, dan budaya gitu. Sebenarnya kalau dari pandangan Mas Rian, anak-anak muda di Indonesia ini sedang baik-baik saja atau punya banyak masalah? Iya, menarik sih pertanyaannya. Tapi mungkin sebelum menjawab itu kita perlu juga memahami gitu ya, siapa sih yang kita sebut sebagai anak muda, kaum muda atau pemuda gitu ya. Karena memang kalau ngelihat dari berbagai definisi nih, baik di nasional maupun di internasional, usia itu seringkali menjadi indikator yang paling umum digunakan kalau ngomongin masalah siapa itu yang muda gitu ya. Cuman ketika melihat banyak literatur dari global, itu semuanya tidak seragam. Jadi Betul. misalnya ada young people, ada youth, ada yang umurnya 10 sampai 24, ada 15 sampai 24, ada juga istilahnya adolescents, remaja, ada juga ketersinggungan dengan usia anak atau children gitu. Jadi satu memang usia itu menjadi indikator yang penting gitu ya. Cuman usia itu juga nggak cukup untuk mendefinisikan siapa yang muda. Karena contohnya di Indonesia, kenapa tiba-tiba usia ada usia pemuda gitu ya dari 16 sampai 30 tahun. Nah, pemuda ini sendiri sebenarnya juga perlu dipahami sebagai orang-orang masyarakat gitu ya, bagian dari masyarakat yang juga punya pemaknaannya di masyarakat secara sosial gitu. Jadi mungkin usia aja cukup, tapi juga ada faktor-faktor lain yang membuat kelompok mereka itu dianggap sebagai yang muda gitu ya. Itu yang pertama. Ini juga mempengaruhi kemudian beragam penelitian dan data mengenai siapa ini yang muda gitu. Jadi kadang-kadang ada penelitian yang fokusnya pada remaja, fokusnya sama anak, fokusnya yang umur usia tertentu gitu. Jadi mungkin nanti dalam pembahasan kita nanti juga beberapa data yang saya informasikan ini mungkin age range juga berbeda gitu ya. Jadi ada yang usianya remaja, ada yang usianya kaum muda yang lebih dewasa. Nah, itu satu pertama. Dan yang kedua, ketika berbicara mengenai apa yang terjadi, saya bisa bilang bahwa kalau di tim kami di Puskapa di UI, kami selalu memaknai kerentanan itu sebagai sesuatu yang saling bersinggungan. Dalam arti ketimpangan atau kesulitan hidup masyarakat, orang-orang itu biasanya ditandai oleh 3 hal. Yang pertama itu kesulitan terhadap akses layanan dasar. Nah, apa yang kita sebut sebagai layanan dasar itu adalah seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, peradilan hukum, dan seterusnya gitu ya. Itu satu. Jadi sejauh apa kemudian orang-orang individu tertentu itu mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar. Dan yang kedua itu terkait dengan diskriminasi sosial atau penyisihan sosial gitu ya, karena ada identitas lain yang dianggap devian atau menyimpang di masyarakat, yang berbeda di masyarakat, yang kemudian memengaruhi juga aspek yang pertama gitu. Jadi akses mereka juga terhadap layanan dasar gitu ya. Dan yang ketiga terkait juga dengan kerentanan yang diakibatkan bencana, perubahan iklim, krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19 yang kita alami juga gitu ya. Dan memang ketiga bentuk kerentanan ini memang dialami oleh banyak masyarakat, banyak orang gitu ya. Cuman untuk usia muda sendiri itu mengalami kerentanan khusus. Karena secara posisi sosial di masyarakat, anak kaum muda itu masih dipandang sebagai ini banyak ya penelitian etnografinya juga menunjukkan bahwa posisi anak dan kaum muda di masyarakat itu masih dianggap sebagai mereka yang belum tahu apa-apa, mereka yang perlu dibimbing, mereka yang perlu dilindungi, dan banyak hal lain kemudian yang membuat mereka itu harus dikontrol dalam tanda kutip. Dan itu terwujud dalam berbagai bentuk kebijakan Indonesia gitu ya. Dan memang kalau bicara mengenai situasinya memang
ketimpangan itu banyak terjadi. Ketimpangan atau inequalities itu bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang sifatnya ekonomi, politik, sosial, dan budaya gitu. Seperti tadi yang saya jelaskan, mungkin lebih ke faktor sosialnya ya, dan isu-isu lain yang terkait dengan khususnya kaum muda gitu. Misalnya karena adanya pertumbuhan ekonomi dan juga ketimpangan ekonomi yang terjadi, itu juga kemudian memengaruhi bagaimana kaum muda itu berada di pasar tenaga kerja gitu. Dan terutama dengan banyaknya jumlah kaum muda di Indonesia, kita punya 60-an juta usia muda di Indonesia yang seringkali dianggap sebagai bonus demografi dan juga untapped potensial gitu. Tapi pada akhirnya kebijakan-kebijakan kita itu masih cenderung untuk menempatkan mereka sebagai penerima manfaat dari program, tapi benar-benar belum merealisasikan misalnya kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti tadi pendidikan, kesehatan, akses terhadap peradilan, dan seterusnya. Nanti mungkin sambil kita ngobrol kita bisa bedah satu persatu ya. Cuman intinya adalah banyak bentuk-bentuk rentan-rentan tadi yang saya sebutkan itu juga terkait dengan situasi kaum muda gitu. Ini menarik sih kalau aku ngelihat ketika kita ngomongin ketimpangan, ternyata ada permasalahan beyond struktural yang harus kita lihat. Cara pendefinisian siapa itu menjadi pemuda itu bisa menjadi salah satu faktor untuk mengkontribusikan misalnya kebijakan yang tidak tepat yang akhirnya malah menimbulkan suatu ketimpangan dan juga masalah-masalah sosial gitu ya Mas. Nah mungkin kalau dari pengalaman di Puska sendiri gitu ya Mas, apakah ketimpangan anak dari sisi sosial ekonomi dan yang ini tadi gitu ya, kira-kira yang sedang dominan atau sedang rame atau sedang marak dihadapi pemuda sekarang tuh dari sisi mana ya? Meskipun tadi saling berkaitan gitu. Saya jadi ingat bahwa tahun kemarin kita juga sempat bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga UNICEF untuk kita memberikan kontribusi terhadap proses G20, Urban 20. Kita menggali perspektif mengenai anak dan kaum muda di wilayah perkotaan Indonesia dan benar-benar bertanya kira-kira apa sih yang menjadi masalah besar yang dianggap mereka menjadi masalah besar di Indonesia gitu. Dan kita juga melihat berbagai penelitian-penelitian lain yang serupa, seperti penelitiannya British Council baru banget dipublish 2022, namanya Generation Next. Itu juga berusaha memetakan masalah-masalah yang dihadapi kaum muda tadi. Nah, rata-rata nih dari beberapa data yang kami kumpulkan sendiri dan juga melihat literatur, masalah-masalah utamanya yang pertama itu pendidikan. Jadi concern mereka terhadap akses terhadap pendidikan, kualitas terhadap pendidikan itu juga masih menjadi concern utama, ternyata yang cukup paling besar di antara kaum muda. Dan yang kedua terkait dengan ketenaga kerjaan, pengangguran di Indonesia, terutama pengangguran muda itu sekitar kurang lebih 16% gitu kalau ngelihat data BPS dan juga survei-survei serupa lainnya. Masih cukup besar gitu ya kalau dikonversi gitu ya dari angka absolut penduduk muda Indonesia. Lalu juga masalah juga terkait dengan perubahan iklim. Jadi kaum muda juga banyak menyuarakan mengenai butuhnya kebijakan-kebijakan yang lebih pro terhadap iklim dan lingkungan hidup, terutama di konteks sekarang gitu ya, dengan krisis iklim yang semakin menjadi ketakutan baru gitu ya. Mungkin nggak baru, cuman ketakutan yang semakin intens gitu untuk manusia. Dan juga isu-isu lain seperti kesehatan, terutama kesehatan mental dan penggunaan kemudian digital teknologi dan social media itu juga yang terkait juga kesehatan mental juga banyak disuarakan. Tapi dari keseluruhan isu-isu tadi kami melihat ini menjadi isu yang sebenarnya terkait dengan kelayakan hidup atau kesejahteraan kaum muda sendiri gitu. Jadi kalau ngelihat aspek-aspek tadi ya kita bisa bilang bahwa kaum muda memang punya banyak concern terkait dengan hidup yang layak di Indonesia gitu. Nah itu menarik, aku suka judulnya dengan Generation Next gitu. Itu sangat catchy dan juga modern. Tapi satu hal yang aku highlight tadi ya, ternyata permasalahannya itu mulai dari yang klasik pendidikan. Kalau kita tahu soal ketimpangan pendidikan khususnya di Indonesia itu kan udah dari zaman Orde Baru sampai ada wajib pendidikan 9 tahun dan sampai sekarang tuh ternyata juga masih jadi salah satu faktor gitu ya. Itu kan kayak
menurutku itu perlu jadi tanda kutip ya untuk kita semua untuk refleksi lebih dalam gitu. Nah, tadi menarik kalau ada soal isu climate, teknologi dan segala macam, ternyata muaranya ya tentang decent life ya. Nah, tentang decent life ya. Tentang decent life gitu kan. Nah, Mas, kalau mungkin pernah nanti pengalaman riset Mas Rian, sebenarnya decent life yang diharapkan atau dibayangin sama anak-anak muda itu gimana sih, Mas? Ini kan kayak jadi pertanyaan tersendiri gitu kan. Karena oke, ada masalah kompleks, tapi muaranya decent life. Tapi pertanyaan selanjutnya, gimana sih sebenarnya yang jadi bayangan anak muda tuh gitu? Nah, kalau bicara mengenai bayangan anak muda, siapa dulu nih anak muda yang kita bicara tadi kan balik ke konsep yang awal. Karena gini, ketika biasanya yang sering banyak di percakapan di media sosial, di Twitter ataupun di media konvensional pada umumnya, ketika bertanya atau meng-highlight mengenai situasi anak muda, kaum muda itu selalu kaum muda perkotaan, masyarakat menengah atas, terus kemudian pengen sekolah di luar negeri, pengen kemudian membangun usaha, kerja di startup gitu ya, kerja di SCBD gitu. Jadi selalu ada nuansa-nuansa yang sangat bias kota dan bias Jakarta ketika membayangkan mengenai aspirasi dari kaum muda di Indonesia. Tapi sebenarnya penelitian-penelitian yang kami lakukan yang langsung kemudian melibatkan kaum muda yang marginal, mereka yang tinggal di kampung kota misalnya, mereka yang tinggal di perdesaan, mereka perempuan muda disabilitas, dan berbagai bentuk kerentanan-kerentanan lainnya yang dialami gitu ya oleh individu muda tersebut, perempuan ibu muda yang seringkali juga tidak dikategorikan lagi menjadi kaum muda atau anak muda gitu. Kita melihat bahwa jadi aspirasi tentang hidup layak itu kemudian itu sangat berbasis konteks siapa yang anak muda atau kaum muda yang kita bicarakan. Ketika misalnya penelitian kita yang melibatkan anak dan kaum muda di kampung kota, mereka mereka bilang bahwa salah satu indikator hidup yang layak adalah kepemilikan hunian, karena mereka terus-menerus direlokasi gitu, karena mereka tidak punya surat untuk rumah dan segala macam, sehingga mereka rentan untuk direlokasi. Dan dalam bayangan mereka ketika mereka dewasa, mereka menginginkan misalnya ada rumah tetap gitu misalnya. Dan ketika berbicara mengenai perempuan muda yang sudah menikah dan sudah punya anak, mereka membayangkan situasi di mana mereka mungkin bisa mendapatkan pendidikan tambahan gitu, sehingga mungkin mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih gitu ketika mereka pun sudah menikah. Dan apalagi kalau menikah di usia anak, menikah usia dini itu rentan juga dengan kemiskinan ataupun bentuk-bentuk eksploitasi. Jadi memang itu akan sangat sesuai konteks. Cuman yang ingin saya highlight di sini adalah menurut saya kita perlu memperluas kacamata kita ketika kita membicarakan mengenai anak muda, kaum muda. Itu tidak lagi gitu ya untuk aspirasi-aspirasi atau harapan-harapan atau bayangan-bayangan yang bias kelas, terutama kelas menengah sosial atas, bias Jakarta apalagi gitu. Jadi memang dari penelitian kami melihat bahwa bisa jadi itu sesuatu yang sangat sederhana yang mereka inginkan, tapi itu sesuai konteks dari marginalitas atau kerentanan yang mereka alami di konteks masing-masing. Gitu. Ya itu make sense sih. Kenapa tadi isu pendidikan yang sebenarnya udah lama udah ada, tapi sampai sekarang itu masih menjadi isu utama di pemuda. Karena memang definisi anak muda itu nggak homogen, nggak satu gitu ya. Apalagi tadi yang ngelihat bias kota, bias Jakarta, nggak tahu nih, bentar lagi bias IKN dong. Bisa jadi. Nggak jadi. Kan berapa tahun kemudian gitu ya mungkin ya. Ada sentimen juga kan, misalnya teman-temanku yang kemudian udah mulai pindah gitu ke IKN perlahan gitu kan. Mereka bilangnya, oh nanti kamu jadi anak daerah, kebalikan ya gitu. Aku jadi anak ibu kota, kamu jadi anak daerah gitu. Jadi itu menarik karena menurut saya kayak mungkin nanti kedepannya akan ada pergeseran mengenai aspirasi-aspirasi kaum muda sendiri, mungkin yang sekarang sangat Jakarta sentris mungkin akan berubah ketika kemudian ibu kota juga berpindah gitu ya ke wilayah baru. Oke. Tapi meskipun kemudian ketika melihat konteks ideal gitu bagi teman-teman muda itu kan berbeda-beda gitu. Tapi adakah benang merah gitu Mas dari persoalan yang terjadi di antara sekian banyak anak muda yang sangat heterogen gitu. Kalau Mas Rian melihatnya apa sebenarnya benang merahnya dari itu semua gitu? Ada yang misalnya tadi sangat sederhana, yang ngomongin pendidikan.
orang SCBD mungkin juga dan teman-teman Jakarta mungkin keresahannya beda gitu. Tapi sepertinya kalau di media sosial ada nuansa yang sama gitu. Kalau menurut Mas Rian apa gitu? Soal hunian nama tanah ya, menurut Iya. kita nggak cuma kampung Iya. kota, tapi aku pun jujur gitu. Iya, Jujur iya. juga udah mulai kepikiran gitu. Harga tanah di Jogja mahal, Iya. rumah ya. Apakah itu bisa jadi salah satu? Benang merahnya apa dan mungkin bisa dieksplor juga ke apa kemudian faktor penyebabnya gitu Mas. Gitu. Iya, kalau menurut saya sih benang merahnya lebih ke pemenuhan layanan dasar ya bagi kaum muda. Jadi dari kelompok yang heterogen tadi gitu ya, dari konteks-konteks yang berbeda, saya bisa highlight bahwa banyak dari kaum muda yang kami lihat di penelitian kami dan juga melihat dari berbagai data yang lain juga menunjukkan bahwa mereka simply ingin memiliki hidup yang mereka itu memudah gitu ya untuk mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan aksesnya yang merata, aksesnya sama gitu. Jadi baik itu layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan ketika misalnya membahas pendidikan ya kita zoom in gitu ya ke pendidikan bahwa memang mungkin sekarang sudah sekolah akan infrastruktur sudah cukup banyak dengan ada kurikulum Merdeka Belajar misalnya di Kemendikbudristek itu berusaha untuk mengubah banyak aspek di sektor pendidikan yang terbengkalai sebelumnya gitu. Dan tapi kemudian kualitas dari sekolah-sekolah atau universitas itu berbeda-beda gitu. Jadi layanan dasar itu penting, tapi kualitas dari layanan dasarnya itu juga menjadi catatan bagi kaum muda gitu. Jadi menurut saya sih dari underlyingnya gitu ya, dari benang merahnya adalah kebutuhan untuk mendapatkan layanan dasar dan simply pemenuhan hak asasi manusia gitu terutama bagi kelompok-kelompok kaum muda yang lebih marginal atau lebih tersisihkan di masyarakat gitu. Dan mungkin mau sekalian juga nih ngobrolin tentang aspirasi hunian ya. Ini menarik ini karena Curcol nih, Mas. ya nih sedikit curcol juga. Jadi saya juga sama nih keresahannya gitu kan. Maksud saya mungkin ini secara posisi gitu ya di sosial masyarakat, saya kelas menengah, tinggal di Jakarta gitu, dan kemudian punya aspirasi yang banyak sama dengan teman-teman saya berusia sama juga gitu ya. Saya masih usia muda, ya muda relatif ya, cuma usia muda dan berdasarkan UN masih muda kan? Masih muda. Dan ya, dan memang pandangannya kita juga sama, kita pengen hunian yang layak. Dan saya sudah cari banyak perumahan-perumahan gitu ya yang cocok di kantong dan masuk akal gitu ya. Itu susah banget gitu. Sekalinya ada itu di ujung gitu, kayak Depok ujung gitu, yang jaraknya jauh banget ke kantor, yang ngelihat public transport juga kayaknya aduh nih bakal capek di jalan. Dan ternyata keresahan saya itu sama gitu dialami oleh teman-teman saya yang lain. Mereka juga ngerasa lu aja nggak bisa apalagi gue ya gitu. Ternyata misalnya mereka kerjanya masih baru karena dia baru lulus segala macam dan punya aspirasi yang sama. Aspirasinya sama gitu, cuman tantangannya berbeda. Nah, ternyata ketika saya baca-baca nih mengenai isu hunian gitu ya, terutama untuk kaum muda, ini menarik nih karena kalau nggak salah tahun 2019 di satu penelitian itu menunjukkan bahwa rata-rata itu harga tanah di Jakarta itu 14,5 juta per meter, dan ya itu lumayan mahal, dan harga tanah itu akan menentukan harga bangunannya. Jadi tanahnya aja mahal, apalagi kemudian bangunannya gitu. Itu rata-rata. Belum posisi ya? Ya belum posisi gitu. Jakarta mana nih? Gitu. Kalau misalnya yang dekat-dekat wilayah perkantoran pasti jauh lebih mahal juga dibandingkan yang di pinggiran gitu ya. Tapi ketika melihat kemudian situasi yang dialami kaum muda gitu terkait dengan tenaga kerjaan, masih banyak gitu ya lulusan kaum muda itu yang lulusannya SMA dan ke bawah. Itu satu. Dan ternyata ketika melihat daya beli rumah masyarakat Indonesia itu kira-kira untuk cicilannya itu rata-rata itu hanya 500 sampai 800 ribu rupiah per bulan. Jadi artinya kemampuan membeli hunian di kalangan muda itu hanya berkisar antara rumah yang harganya itu 90 juta sampai 160 juta. Jadi bayangin kayak dari kemampuan beli dan realita yang dijual gitu ya, rumah-rumah tanah dan hunian yang dijual itu sangat jauh gitu. Dan sedangkan ketika kita lihat lagi kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mendorong milenial atau kaum muda punya rumah gitu ya, itu belum terlalu banyak dan belum terlalu juga membantu bagi kaum muda. Jadi misalnya regulasi kita masih cukup ketat dan sangat kaku gitu mengenai kepemilikan hunian gitu. Jadi kalau di luar negeri itu kalau nggak salah ya saya lihat, kalau hunian ya ada hunian
itu dihuni lantai satunya oleh orang tertentu, lantai duanya orang tertentu, dan dia memiliki bangunan yang sama, itu masih memungkinkan. Sedangkan kalau di Jakarta itu susah. Kayak hak guna bangunan misalnya di apartemen juga masih ya relatively susah segala macam, dan apartemen pun mahal gitu. Jadi kebijakan-kebijakan itu yang sebenarnya belum pro untuk melihat tadi aspirasi, kemampuan beli, dan juga versus realita yang ada di Jakarta gitu. Ini baru masalah hunian. Jadi kalau menurut saya seperti itu sih, maksudnya tadi akses terhadap layanan dasar dan juga kesejahteraan secara umum termasuk hunian yang menjadi banyak aspirasi masyarakat muda Indonesia itu juga masih sulit untuk digapai gitu. Dan itu tidak terlepas dari karena selama ini kita dengarnya anak muda itu malas save, jangan minum kopi susu kebanyakan, harus saving duit gitu. Cuma bayangin aja realitanya tadi gitu. Kayak gajinya nggak seberapa, mungkin kualifikasinya masih lulusan SMA ke bawah gitu ya. Tapi dia pengen punya rumah di mana gitu pertanyaannya. Jadi itu sih. Jadi kadang-kadang kita terlalu terlena di sosial media tuh ngelihat hal-hal yang solusinya sifatnya personal, tapi sebenarnya masalah itu sangat struktural. Dan masalahnya saling berkelindan kan. Betul, itu Mas gitu. betul. Ini masalah struktural, masalah kultural dan sebagainya menekan anak muda gitu. Tapi kalau ngomongin rumah juga emang nggak harus ke Jakarta Mas. Iya. Misalnya di Jogja dan Betul. bahkan maksudnya di luar ibu kota tuh housing tuh jadi persoalan yang luar biasa gitu. Itu juga berhubungan dengan tadi nyebut soal bagaimana tingkat pendapatan teman-teman anak muda gitu. Kita bisa ngomongin soal UMR yang beda-beda gitu. Iya, betul. Kita ambil contoh gitu di Jogja yang terkenal di sosmed dengan UMR yang termasuk rendah gitu. Ini juga jadi persoalan besar ya Mas buat anak-anak muda gitu. Dan gimana kamu melihat ketimpangan gaji dan sebagainya gitu ya antara anak muda di berbagai daerah gitu. Ada refleksi apa gitu terhadap hal itu gitu Mas? Iya, saya belum punya banyak kajian yang mendalam sih ya, unfortunately mengenai ketimpangan berbasis wilayah itu. Cuman menurut saya ini salah satu juga dampak dari desentralisasi ya. Kemudian dari wilayah-wilayah sendiri itu punya kebijakan yang berbeda-beda terkait dengan ketenaga kerjaan, terkait dengan kepemudaan gitu. Saya pernah, kalau nggak salah, jadi mungkin saya salah, cuman kalau nggak salah saya baca di indeks pembangunan pemuda gitu. Jadi rata-rata itu anak muda di Yogyakarta tuh happy gitu. Jadi indeksnya tinggi gitu. Nah, cuman dibalik itu tadi seperti yang dirimu bilang gitu, bahwa UMR rendah segala macam gitu ya. Jadi ketimpangannya ada, dan apalagi ketimpangan regional, lihat gitu ya Jakarta versus ini. Kalau menurut saya sih mungkin perlu ada intervensi yang dari pemerintah pusat ya untuk melihat situasi-situasi ini, karena kadang-kadang ngelihatnya adalah kalau mereka tinggal di Jogja, ya mereka tinggal di Jogja gitu. Mereka Jakarta, mereka di Jakarta, padahal anak muda itu sangat mobile gitu kan. Jadi dia bisa di Jakarta, dia bisa di Jogja, dan kehidupannya berbeda gitu. Sekarang saya suka banyak yang bilang gitu, orang-orang kayaknya enak banget deh tinggal di Jogja gaji Jakarta. Itu, ada romantisme terhadap sebenarnya itu situasi yang memprihatinkan gitu sebenarnya gitu, dan harusnya itu tidak dipromosikan gitu. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana nih ada intervensi-intervensi yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melihat disparitas yang seharusnya itu tidak setinggi itu gitu. Ya. Itu kan menimbulkan kecemburuan Mas. Betul. Buat orang yang kata teman-teman lahir di Jogja, kerja di Jogja dan menghabiskan waktunya di Jogja gitu. Ya ini menarik sih, bahwa ini bagian dari efek mungkin ya, efek berantai dari desentralisasi gitu, dan perlu ada intervensi. Dan menurutku poin yang tadi Mas Rian bilang, kalau kita harus melihat karakter pekerja sekarang itu ya mobile. Jadi dan logika kebijakan desentralisasi UMR itu kan mereka masih sangat yang fix ya. Ketika tinggal di Jogja ya udah kamu akan di Jogja selamanya. Enggak, ketika kita tinggal di Jogja ada pengaruh misalnya dari Jakarta, perumahan itu juga yang mempengaruhi kondisi Jogja, dan itu itu salah satu perspektif yang menarik untuk dikembangkan ketika kita melihat ini ada masalah, tapi ya ini nggak cuma karena di daerah ini aja, kita harus melihat lebih terintegrasi kayak yang tadi Mas Rian bilang. Betul. Saya tuh pernah membaca satu tweet gitu Mas, kayak ini promotor musik gitu, dia bilang bahwa emang kalau konser di Jogja, para artis Jakarta itu mau dibayar dengan gaji Jogja gitu. Ya artinya
artinya tadi yang seperti Mas bilang bahwa ini bukan hanya anak muda yang mobile, tapi Iya. juga makin terglobalisasi nih Mas ini ya. Iya. Bukan globalisasi terbiasa ya, tapi mobilisasinya. jadi bahwa sekarang udah gak ada border batasan lagi yang fix gitu, Iya, sehingga iya. kalau di Jogja ya kemudian harganya menjadi semua murah gitu. Orang beli sekarang produknya ya dari luar kota gitu. Ya kalau kata Dan temanku sama-sama hidup di Indonesia misalnya gajinya beda, tapi kalau keluar dari salah satu franchise yang paling banyak Indo beli kopi di Jakarta sama di Jogja juga harganya beda. Nah itu kan juga menurutku menarik untuk dipertimbangkan ya, distribusi dan konsumsi itu juga mereka makin mobile gitu. Jadi Betul. income tuh juga harus disama. Kalau ini pakai logiknya pasar ya, pasarnya aja udah transborder ya, penghitungannya transborder juga istilah. transborder gitu loh. Betul banget. Gitu. Ya, Dan itu. iya, dan jadinya jatuhnya kan tadi ya kecemburuan tadi Iya. yang Jogja ngelihat Jakarta seperti apa, yang Jakarta meromantisasi kayak enak deh tinggal di sana gitu. Jadi kalau menurut saya itu situasi yang nggak adil dan memang banyak harus intervensi, dan sebenarnya intervensinya juga bukan berarti gini, maksudnya penting gitu untuk meminimalisasi gap gitu ya antara yang Jogja dan non Jogja, tapi menurut saya juga banyak program-program inovatif perlindungan sosial yang mungkin bisa dikhususkan untuk warga muda Jogja gitu. Iya. Misalnya kayak JKN, BPJS Ketenagakerjaan misalnya, mungkin ada benefit tertentu, atau ada mungkin pemerintah bisa ada banyak program-program yang sebenarnya misalnya dikhususkan untuk warga Jogja gitu, yang terutama yang kaum muda gitu. Misalnya tentang entrepreneur dan segala macam gitu. Mungkin hal itu satu gitu ya, memang penting kemudian untuk meminimalisasi untuk gap. Tapi menurut saya itu tidak perlu dijadikan excuse kalau itu susah gitu ya. Tidak perlu jadikan excuse bahwa memang sulit untuk dinaikin gitu kan. Karena kan saya pernah mendengar atau membaca gitu bahwa memang itu ya memang situasi ya Jogja as it is gitu. Padahal sebenarnya masih banyak kok program-program perlindungan sosial yang lain gitu yang sebenarnya bisa digelontorkan mungkin khusus untuk Yogyakarta gitu misalnya. Kalau ngeliat Jogja ya konteksnya. Iya. Gimana sih Mas menurutmu anak muda tuh harus merespon ini semua gitu ya? In general ya, nggak in Jogja general macam-macam. gitu. Mungkin kamu tadi menyampaikan bahwa ya di medsos banyak yang sifatnya kemudian pendekatannya sangat personal gitu. Terus gimana ya kalau saya membayangkan saya jadi anak daerah yang mengalami problema itu semua, gimana saya harus merespon itu? Oke, ini mungkin mulainya dari kaum mudanya dulu, dari anak mudanya dulu ya. Mungkin kita juga bisa ngobrol ya, karena saya lebih membayangkan rekomendasi atau solusi-solusi yang harusnya dilakukan bukan oleh kaum muda, karena udah terlalu banyak narasi yang berkembang pokoknya anak muda lebih harus giat, lebih harus belajar. Cuman anyway menurut saya lebih poinnya yang pertama memang anak muda memang perlu untuk tahu hak-hak mereka gitu sebagai warga negara. Menurut saya itu penting. Jadi hak-hak itu juga termasuk misalnya mereka punya hak untuk mendapatkan layanan-layanan dasar yang juga berkualitas, akses terhadap layanan dasar tersebut gitu, terlepas dari di mana mereka tinggal gitu. Jadi yang satu menurut saya itu pendidikan mengenai kewarganegaraan, Active citizenship. betul, active citizenship itu perlu gitu, perlu banget. Dan bukan hanya itu, tapi juga kemampuan dan keahlian gitu ya, untuk kemampuan untuk berpikir kritis dan juga untuk menyuarakan suara kaum muda gitu. Saya justru senang sih ngelihat banyak kaum muda yang protes di media sosial segala macam. Itu kan semacam jadi alternatif pandangan dari banyak yang dipikirkan terutama oleh pemerintah gitu ya terkait dengan kaum muda. Saya banyak bekerja dengan banyak rekan-rekan pemerintah, dan jargon-jargon bahwa anak muda itu adalah penerus bangsa, generasi penerus dan segala macam gitu, emblem-emblem yang disematkan kepada anak muda. Kemudian ketika saya datang ke forum-forum antara kaum muda dan juga pemerintah, forum-forum misalnya kayak pertemuan nasional dengan kaum muda segala macam, saya selalu melihat figur-figur muda yang dianggap ideal oleh pemerintah, oleh orang dewasa gitu. Mereka yang berprestasi, mereka entrepreneur, mereka yang artis gitu ya, banyak gitu. Jadi dan kadang-kadang suara yang mereka suarakan itu ya tadi sangat bias tadi, dan mungkin sudah difilter segimana caranya agar isu-isu yang disuarakan pun juga tidak terlalu kritis melihat dari beragam konteks kaum muda. Sehingga menurut saya menyuarakan pendapat di media sosial, banyak menulis tentang situasi kaum muda, banyak penelitian tentang kaum muda itu menjadi pandangan alternatif terhadap realita dari ragamnya kelompok kaum muda. Jadi menurut saya sih itu ya penting banget untuk pendidikan kewarganegaraan itu merebut ruang juga gitu, ruang
partisipasi baik yang sifatnya daring maupun luring, lebih kritikal gitu terhadap narasi-narasi yang berkembang di masyarakat. Dan menurut saya sih memang juga untuk aktif di banyak forum yang melibatkan pemangku kepentingan juga gitu. Jadi itu mungkin di luar dari solusi-solusi yang mungkin sifatnya lebih individualis gitu. Tentu gitu kayak kita memang tetap harus bersemangat sebagai kaum muda dengan segala tantangan yang ada gitu. Kita harus giat belajar, kita harus giat bekerja, tapi di luar itu banyak hal banget yang sebenarnya di luar dari kontrol atau peran kaum muda gitu, yang menentukan masa depan mereka. Iya, soal pendidikan active citizenship ini menjadi menarik sih gitu Mas. Tapi juga menjadi pertanyaan atau persoalan juga ketika anak muda mau bersuara, merebut ruang, bahasa lebih progresifnya gitu. Kan kita juga dihadapkan pada, di satu sisi pemerintah atau orang-orang tua tuh mendorong kita untuk jadi agent of change tuh yang bahasa. Ya aku juga nggak terlalu setuju dengan itu. Tapi itu kan pendapat orang tua gitu terhadap anak muda. Tapi di sisi lain dia juga dikekang dengan banyak kebijakan-kebijakan negara gitu yang membuat ruang-ruang yang mau mereka rebut pun juga jadi sibuk sendiri gitu. Dari alih-alih merebut ruang yang seharusnya dia rebut, dia disibukkan dengan kewajiban-kewajiban lain yang dibuat oleh negara gitu untuk melakukan itu. Itu kesulitan Mas. Itu sebuah kesulitan yang aku rasa kita pun juga sulit untuk gimana menjawab itu semua gitu. Di satu sisi ada ya ini harus merebut, tapi di sisi lain dihadapkan pada ruangnya juga dipersempit gitu ya. Bahkan juga ditutup dalam beberapa kasus gitu. Ini mungkin yang pesan saya lebih ke bukan kaum mudanya ya tadi saya sampaikan, dan lebih ke mungkin siapapun pemangku kepentingan yang mungkin mendengar podcast ini. Sebenarnya kalau ngelihat mengenai cara pandang mereka untuk melihat kaum muda, kita tahu bahwa kaum muda itu sekarang ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi hingga 2030 hingga 2035. Jadi penduduk usia muda itu akan sangat banyak untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia gitu. Jadi penduduk usia muda yang banyak, produktif, dan kemudian selalu dianggap mereka adalah potensi pasar ekonomi gitu ke depannya gitu. Jadi potensi ketenaga kerjaan, potensi jadi konsumen dan seterusnya gitu. Jadi narasi-narasi tentang pembangunan pemuda itu selalu diarahkan bahwa pemuda adalah investasi ekonomi bangsa. Jadi selalu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, wujudnya adalah misalnya bahkan peningkatan misalnya SDM melalui beasiswa luar negeri ya seperti yang kita ketahui melalui LPDP misalnya, ataupun banyak program-program kewirausahaan untuk mendorong startup yang didirikan oleh kaum muda. Lalu misalnya juga terkait dengan pariwisata, mendorong kaum muda juga aktif untuk menyuarakan pariwisata dan mendorong teman-teman kaum mudanya untuk berwisata seterusnya gitu. Jadi selalu itu contoh-contoh manifestasi dari pandangan bahwa kaum muda ini adalah bagian dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu penting, tapi itu tidak cukup gitu menurut saya. Jadi kalau misalnya kata satu pakar pembangunan gitu ya, Amartya Sen, itu perlu ada cara pandang yang berubah dari pertumbuhan ekonomi itu menjadi capabilities approach gitu. Jadi melihat kapabilitas dari kaum muda untuk menjadi mungkin dirimu nggak setuju, cuman saya lebih berpikir bahwa kaum muda memang perlu untuk menjadi agen-agen perubahan. Tapi perubahan seperti apa yang diinginkan ya tentu perubahan-perubahan yang sifatnya progresif juga gitu ya. Jadi menurut saya juga perlu perubahan cara pandang untuk melihat kaum muda bukan hanya dari sisi sebagai investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, tapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak-hak yang terlepas dari dia berkontribusi terhadap ekonomi. Mereka juga perlu untuk dipenuhi hak-haknya, termasuk hak-haknya untuk berpolitik. Jadi termasuk hak-haknya juga untuk bersuara, merebut ruang, dan tidak terkekang gitu ya ketika ingin mereka menyuarakan pendapatnya. Dengan undang-undang KUHP yang baru kita tahu gitu bahwa itu sangat merestriksi juga ruang gerak masyarakat untuk mengkritik pemerintah, memberikan masukan pemerintah. Apalagi ngelihat kultur dari budaya politik kaum muda yang sebegitu luas gitu ya, sebegitu dinamis. Jadi tidak hanya bentuk-bentuk partisipasi formal yang dilakukan, tapi juga dengan demonstrasi di jalan, dan misalnya melalui sosial media, melalui cara-cara kreatif yang dengan ada undang-undang KUHP ini justru kemudian akan membahayakan banyaknya aktivis muda. Dan sebelum KUHP juga kita tahu ya banyak kasus gitu. Jadi aktivis muda yang menyuarakan suara yang progresif, iya, undang-undang ITE terutama gitu ya,
pencemaran nama baik gitu-gitu selalu dipakai untuk kemudian menjerat kaum muda yang memiliki suara yang bertentangan dengan penguasa gitu. Jadi menurut saya ini PR besar juga. Saya nggak tahu mulai dari mana. Cuman kalau ngomongin tentang KUHP ini jadi KUHP dan Undang-Undang ITE gitu. Jadi ada beberapa produk undang-undang di kita yang sangat merestriksi partisipasi politik kaum muda gitu. Dan saya nggak tahu mulai dari mana, tapi saya percaya bahwa memang mungkin undang-undangnya memang sulit. Tapi di sisi lain saya yakin akan banyak banget cara gitu untuk kita mencoba untuk menyuarakan dan mengubah si undang-undang tersebut melalui judicial review seterusnya, let's see. Cuman saya rasa memang ini jadi PR yang sulit, tantangan yang sulit, tapi kita harus tetap ini juga sih be critical about it. Ketidaksetujuanku pada istilah agent of change itu karena itu seringkali disematkan oleh orang tua sebelumnya ke anak muda gitu. Jadi kesannya kayak yang tak rusak gitu. Anak muda yang menyelesaikan gitu. Jadi seperti bentuk lepas tanggung jawab gitu. Ini memang tapi soal anak muda gitu juga menarik gitu melihat bahwa resikonya apa gitu yang akan dihadapi oleh Indonesia gitu sebagai sebuah nation yang sebagai sebuah negara gitu yang akan mengalami bonus demografi gitu. Aku jadi teringat kalau dengan kondisi seperti sekarang yang penuh persoalan gitu, anak-anak muda merasa gelisah, resah dengan pemenuhan hak dasar yang tidak mereka dapatkan gitu. Apakah ada resiko langsung gitu yang akan dihadapi oleh Indonesia di tahun 2023 gitu? Anak muda seperti apa yang akan Indonesia miliki gitu di tahun itu dengan semua persoalan yang terjadi sekarang? Iya. Tentu sih kalau tadi pakai cara pandangnya ekonomi gitu ya, pertumbuhan ekonomi segala macam dengan tadi misalnya isu-isu yang tadi dirimu bilang ya tentu itu akan juga berpengaruh menurut saya ya terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Tapi di sisi lain juga menurut saya kemudian ini kalau ngelihat melalui kacamata atau memakai indeks-indeks seperti indeks pembangunan segala macam ini juga cukup mengkhawatirkan gitu ya jika memang pemenuhan hak dasar ini juga tidak dipenuhi oleh negara gitu ya terkait dengan hak-hak mereka untuk mengakses layanan dasar. Tapi terlebih lagi yang ingin saya soroti di sini lebih ke keberagaman situasi yang dialami oleh kaum muda rentan gitu. Jadi kalau menurut saya narasi-narasi mengenai kaum muda tadi yang saya berkali-kali bilang yang sangat bias kelas, yang unfortunately sampai sekarang juga masih banyak refleksi dari banyak program pembangunan Indonesia. Jadi tidak melihat dari aspek keberagaman keadilan sosial, tapi melihat dari aspek yang sangat umum, sangat generalis untuk melihat kaum muda. Itu kedepannya akan tadi menimbulkan kesenjangan-kesenjangan situasi yang dialami oleh kaum muda di Indonesia gitu. Kita tahu bahwa memang Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang oke, tingkat kemiskinan kita menurun sejak tahun 98 terutama, dan kemudian banyak program-program terkait dengan pengentasan kemiskinan. Gini indeks kita juga semakin membaik di era Jokowi kalau saya baca-baca data gitu ya. Cuman tapi di sisi lain pertumbuhan ekonomi ini hanya dinikmati oleh segelintir 20%-an kurang lebih ya masyarakat Indonesia kelas menengah atas gitu. Jadi kalau misalnya kita terus-menerus untuk memakai pendekatan yang sifatnya generalis dalam melihat kaum muda, program untuk kaum muda tanpa melihat siapa yang paling marginal dan bentuk kerentanannya seperti apa dan upaya yang perlu dilakukan untuk address kerentanan spesifik itu, menurut saya itu ketimpangan bukan hanya ekonomi tadi, tapi ketimpangan sosial juga akan sangat banyak gitu. Jadi situasi kita melihat tadi kalau ngomongin mengenai kaum muda dengan kerentanan, kita bayangkan situasi kaum muda dengan minoritas seksual misalnya, atau kaum muda di wilayah pedesaan, perempuan muda dan seterusnya gitu, yang mereka membutuhkan intervensi-intervensi yang konteks spesifik yang saya jelaskan di awal gitu. Tapi kebanyakan program-program kita tuh belum begitu mengadres sisi inequity itu. Jadi menurut saya memang ketimpangan itu akan terjadi gitu ketika kita tidak punya approach atau pendekatan-pendekatan intervensi yang sifatnya konteks spesifik. Mas, dengan semua persoalan tadi gitu dan juga dengan karakter anak muda sekarang, dengan ya Twitter, dengan persoalan kultural masyarakat sekarang, bisa nggak sih Mas anak muda itu mengorganisir diri dan melakukan revolusi? Nah, ini mungkin kita ngomongin soal dari sisi agensi ya. Kalau tadi kita udah ngomongin masalah ya, itu pertanyaanku loh, Mbak. Itu pertanyaanku tuh, Mas. Menurutmu bisa nggak Mas anak muda itu mengorganisir diri kemudian melakukan
protes massa yang besar gitu. Ya aku Berarti pengen pertanyaan nakal itu Mas. Potensi agensi anak muda kita ini bisa senakal apa gitu kalau pertanyaan Ya, gue. ya yang enggak chaos gitu, yang Iya. menyebabkan kayak gitu. Ada potensi ke sana enggak sih Mas? Kalau menurut saya ada dan memang sudah terlihat. Dan jadi gini, kalau ngomongin mengenai partisipasi kaum muda, kita jangan juga terjebak pada bentuk-bentuk partisipasi di bentuk-bentuk yang formal gitu ya. Jadi banyak banget kaum muda dengan segala bentuk kreativitasnya, cara-caranya masing-masing itu melakukan apa ya tadi ya, exercise agency gitu ya, untuk menyuarakan pendapat mereka. Dan kadang-kadang itu bukan sesuatu yang addressing kebijakan gitu, cuman dia mempengaruhi teman-teman di sekitarnya, mempengaruhi komunitasnya. Dan menurut saya poin mendasarnya adalah kita harus percaya pada tadi capability, kapasitas kaum muda untuk melakukan perubahan dan apapun bentuk perubahannya. Itu yang awal. Cuman kalau melihat situasi partisipasi politik formal, terutama untuk kaum muda ya, terutama ruang-ruang partisipasi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, tim kami di Puskapa itu kita baru selesai melakukan studi untuk melihat aktivisme kaum muda di isu iklim dan lingkungan hidup di Indonesia. Penelitiannya kurang lebih 1,5 tahun dari tahun 2021 hingga 2022. Kita bertanya kepada kurang lebih 60 aktivis kaum muda dan pakar non kaum muda yang juga memiliki concern terhadap kaum muda. Kita juga bertanya kepada 4 organisasi yang kita jadikan studi kasus dan studi literatur gitu. Kita menemukan bahwa bentuk-bentuk partisipasi yang paling umum nih ya, ini isu lingkungan. Cuman menurut saya ini merefleksikan bentuk partisipasi yang secara lain. keseluruhan ya. Yang paling banyak kaum muda itu mengorganisasi diri mereka melalui komunitas kecil, kelompok-kelompok kecil, seperti mungkin teman-teman Pares gitu ya. Dan kebanyakan dari pemetaan terhadap bentuk-bentuk aktivisme yang dilakukan itu, rata-rata yang paling banyak dilakukan kaum muda itu adalah satu itu edukasi publik dan kampanye yang kedua. Jadi edukasi publik itu dalam arti mereka melakukan peningkatan kapasitas untuk kaum mudanya sendiri untuk mengenal isu seperti yang mungkin teman-teman Pares lakukan gitu ya. Dan bentuknya juga kampanye. Nah, data kami memperlihatkan bahwa sebenarnya masih sedikit kaum muda yang melakukan advokasi untuk addressing kebijakan. Dan kalaupun ada advokasi yang dilakukan itu tidak banyak dilandasi oleh penelitian atau bukti gitu. Itu untuk isu iklim lingkungan hidup. Jadi misalnya contohnya nih ya, banyak kaum muda aktivisme yang mereka lakukan itu melakukan misalnya edukasi di media sosial mengenai penggunaan plastik segala macam lifestyle gitu ya, di lifestyle base gitu. Nah itu paling banyak ternyata dilakukan oleh kaum muda. Tapi ketika kaum muda ngomongin advokasi misalnya terkait dengan masyarakat adat di mana dan hak masyarakat adat gitu ya terkait dengan iklim lingkungan hidup juga, tanah lahan mereka itu sedikit, dan kalaupun ada itu masih sedikit juga dilandasi oleh penelitian dan data gitu. Kenapa Mas? Nah faktornya banyak menurut saya, karena yang satu mungkin terkait juga dengan minat kaum muda dalam aktivisme di Indonesia. Banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terutama kaum muda itu menyukai bentuk-bentuk aktivisme yang tidak kemudian menimbulkan beban yang besar gitu ya, atau tanggung jawab yang besar bagi mereka. Jadi mereka suka nge-tweet, mereka suka repost, mereka suka bikin status something, dan mereka suka berdonasi, mereka suka volunteer yang sifatnya tidak terlalu membebani hidup mereka gitu. Tapi untuk aktivisme lebih lanjut untuk turun biasanya banyak dilakukan oleh mereka yang aktivis yang sudah bekerja secara profesional misalnya di lembaga tertentu gitu. Jadi itu terkait dengan minat ya. Terus yang kedua juga itu terkait juga dengan kapasitas dan sumber daya yang mereka miliki. Jadi ketika kita melakukan studi kasus nih ya ke berbagai organisasi komunitas kaum muda, banyak yang mengeluhkan juga bahwa sebenarnya sumber daya yang mereka bisa miliki untuk mengorganisasi diri mereka itu masih sangat-sangat organik dan masih sangat kurang gitu. Jadi jatuhnya misalnya mereka melakukan self-funded, mereka tidak mendapatkan pendanaan dari manapun, mereka tidak bisa untuk mendapatkan pendanaan karena mereka belum punya legal identity misalnya. Iya, itu. Terus juga mereka masih belum paham bagaimana melakukan advokasi, mereka masih belum paham bagaimana melakukan riset dan segala macam. Jadi kapasitas itu menjadi ini juga. Tapi di sisi lain menurut saya lebih ke ada lingkungan yang tidak mendukung juga di sekitar mereka terkait dengan aktivisme ya. Ini bisa datangnya dari orang tua misalnya yang berhati-hati anaknya untuk ikut organisasi tertentu gitu. Jadi penelitian kami menemukan bahwa
banyak anak-anak yang kemudian tidak aktif di dalam organisasi atau kelompoknya tersebut karena ada misalnya ancaman dari guru mereka, ancaman dari orang tua mereka gitu ketika mereka ikut dari kampus ketika mereka terutama demo. Curhat ya. Iya, jadi ini pernah teman-teman lihat kan yang kayak aksi iklim misalnya anak-anak yang kemudian di jalan-jalan terus long march dan juga seperti yang bentuk yang dilakukan yang ekstrim Greta Thunberg dengan dia dan banyak juga sebenarnya bentuk-bentuk yang kami lihat kaum muda melakukan aksi yang sama dengan Greta gitu dan mendapatkan kecaman dari sekolah. Jadi lingkungan yang tidak mendukung terkait dengan aktivisme ini juga. Belum lagi kita ngomongin kebijakan yang lebih luas ya. Tapi itu data yang menarik banget sih Mas gitu. Ditambah sekarang kalau di lingkungan kampus misalnya magang. Iya. Itu satu hal yang real gitu bahwa teman-teman sekarang jauh lebih penting magang gitu daripada terlibat dalam organisasi advokasi. Tapi itu data yang bagus banget sih, Mas gitu, menunjukkan bahwa karakteristik aktivisme anak muda itu ternyata seperti itu gitu. Dan satu lagi sebelum itu. Jadi ketika kami melihat juga kita ngobrol nih sama 60 orang ini, terus kita juga nanya ke mereka karakteristik kaum muda yang paling banyak terlibat. Mayoritas yang mereka bilang intinya adalah mereka yang memiliki jejaring atau modal sosial yang tinggi. Jadi mereka yang punya pengetahuan yang tinggi terkait dengan isu iklim dan lingkungan, dan dalam ranah itu mereka yang punya akses terhadap ilmu pengetahuan, baik itu sosial media, baik itu pendidikan formal mereka gitu ya, mahasiswa segala macam, dan jejaring sosial juga. Jadi mereka yang kemudian yang aktif di organisasi, mereka yang bisa untuk merebut ruang-ruang, baik ruang-ruang pendanaan maupun ruang-ruang partisipasi. Jadi masih sangat, ya bahasa lainnya adalah masih sangat privilege gitu. Jadi bahkan gerakan kaum mudanya sendiri ini belum inklusif untuk melibatkan kelompok-kelompok muda dari beragam latar belakang. Iya itu mau ngomong apa tadi ya? Ya itu kan artinya satu karena kita perlu mendorong agensi anak muda, tapi konsekuensinya pasti akan ada disparitas. Tapi disparitas itu harus dipahami sebagai suatu proses dan suatu yang positif gitu kan. Nah, misalnya kalau refleksi dari poinnya Mas Rian gitu ya, pemerintah bisa membuat kebijakan, tapi juga kebijakan yang untuk memfasilitasi, bukan untuk merestriksi banyaknya disparitas dan beragam bentuk ataupun isu yang ada gitu. Itu menarik sih, karena aku juga pernah bantuin riset perbandingan aktivisme Indonesia dan Thailand, patternnya sama Mas. Kita riset wawancara aktivis di Jawa Timur, di Kupang sama Sulawesi, itu poin-poinnya hampir mirip tadi sama Mas Rian. Itu memang sangat segmented, dan kenapa mereka sangat segmented ya salah satunya karena akses dan informasi gitu. Misalnya kenapa yang di Jawa Timur tuh dia fokusnya ke labor gitu ya, karena di Jawa Timur banyak industri. Karena si Mbak yang aktivismenya ini dia punya jaringan di Jakarta, makanya dia bisa sustain kayak gitu. Itu aku setuju dan sangat mengamini penjelasanmu tadi sih, sangat relate lah. Aduh, Mas, soal karakteristik anak muda dan problem yang dialami oleh anak muda seperti itu, ini merupakan fenomena lokal, fenomena nasional, atau juga sebenarnya fenomena global sih Mas? Saya pernah baca akhir-akhir ini juga reportnya dari Oxfam, lembaga internasional juga yang menyoroti banyak mengenai ketimpangan ekonomi terutama. Saat ini di dunia kita punya kayak kurang lebih 2 miliar kaum muda gitu, dan ketimpangan itu yang saya lihat dari reportnya gitu, salah satunya ketimpangan itu yang biasa kalau kita ngomong ketimpangan terutama dalam kacamata yang lebih tradisionalis gitu ya, itu biasanya ketimpangannya sifatnya ekonomi gitu kan, ketimpangan pendapatan dan kekayaan dan kesejahteraan. Tapi dalam diskursus perbincangan ketimpangan juga ada yang sifatnya budaya dan juga politik sosial gitu. Jadi banyak juga dimensi, termasuk tadi pemenuhan hak-hak mendasar mereka, hak berpolitik juga dan seterusnya gitu. Nah, justru kalau melihat kacamata ketimpangan itu yang luas gitu, kita kan bilangnya adalah ini adalah suatu isu, ketimpangan ini suatu isu yang dihadapi oleh masyarakat menengah, negara berpendapatan menengah ke bawah gitu kan. Pasti negara-negara berkembang ini banyak nih ketimpangannya. Tapi ternyata itu juga terjadi di negara-negara maju gitu. Kayak contohnya di Amerika Serikat kita tahu ya bahwa memang
kebijakan mengenai healthcare mereka, Yep. kebijakan Yep. mengenai student loan pendidikan mereka itu juga mungkin kita sedikit mungkin lebih bersyukur kali ya bahasanya gitu. Meskipun di kita juga bermasalah gitu. Iya, Cuman iya. kalau ngeliat negara lain gitu ya, saya Kayak lebih parah ya. Iya. lebih parah gitu. nggak Kayak sedikit sih, pinjaman banyak mereka kan. tinggi banget dan Bener. setelah mereka pinjam duit juga kemudian mereka harus kerja Ya. hustling culture gitu ya, Oh, hustle iya. culture dengan berbagai macam kerjaan untuk kemudian mengembalikan student loan mereka gitu. Belum lagi udah mereka jatuh sakit nggak ada BPJS gitu Iya kan ya. bener sih. Sedangkan kalau Indonesia mungkin lebih Masih ini ada lah ya gitu. Jadi BPJS. menurut saya dari report itu saya bisa melihat sih bahwa memang itu adalah kondisi atau situasi yang unfortunately itu umum banyak dihadapi dan terlepas dari konteksnya negara maju, negara berkembang, negara berpendapatan rendah gitu ya, itu terjadi dalam banyak dimensi gitu. Mungkin Yep. kalau ketika ngelihat ekonomi mereka nggak timpang-timpang banget, tapi ketika ngelihat aspek yang lain yang tadi saya jelasin ketimpangan itu sifatnya bisa banyak, itu juga mungkin kompleks gitu yang dialami oleh mereka. Ya itu menarik sih. Jadi kalau kita ngomongin ketimpangan itu nggak harus it's not only about numbers Yes. gitu, tapi it's also about culture, political dan yang lain. Ini menarik banget. Jadi bagi anak-anak muda nggak usah minder dulu karena meskipun di Indonesia banyak masalah, di negara lain juga banyak masalah. Tapi kan bukan berarti dua salah itu Yuk. menjadi sebuah kebenaran yang harus diwajarkan kan, Mbak? Iya nggak wajar. Tapi menurutku untuk melihat membaca ketimpangan itu lebih komprehensif Iya, dan iya, lebih iya. kontekstual lah itu. Betul. Itu sih. Kalau dari perspektif negara gitu Mas, terakhir ya ini mungkin ya, kita ngobrol mungkin tadi dari sisi anak muda yang kita banyak obrolin, pemuda harus banyak berpartisipasi, merebut ruang dan sebagainya. Kalau dari sisi negara dan juga sektor lainnya seperti bisnis gitu, apa yang harus mereka lakukan gitu untuk berkolaborasi kah entah atau berkolaborasi atau mengeluarkan kebijakan yang bisa menyelesaikan persoalan anak muda seperti ini sehingga memitigasi resiko demografi 2030, bonus demografi 2030 ataupun resiko yang lainnya gitu. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Iya, kalau menurut saya sih yang pertama memang tadi ya selain perubahan cara berpikir mengenai kaum muda dan pembangunan kaum muda yang bukan hanya terkait dengan investasi ekonomi, tapi juga pemenuhan hak-hak mendasar mereka sebagai warga negara, dan juga melihat kapasitas kaum muda bahwa kaum muda juga bukan hanya sebagai penerima manfaat atau sebagai sumber masalah gitu kan, karena kan kita kalau ngelihat banyak dokumen-dokumen publikasi, kita selalu ngelihat anak muda itu penyebab masalah atau bagian dari masalah, atau mereka itu adalah subjek yang memang harus diselamatkan gitu. Jadi kita memang menurut saya pemerintah memang harus untuk mengubah juga cara pandang untuk melibatkan kaum muda itu secara lebih bermakna gitu ya, sebagai subjek yang bisa berkolaborasi gitu untuk menyelesaikan masalah-masalah kaum muda sendiri. Tapi sebelum itu menurut saya memang lebih perlu juga banyak data penelitian yang mendasari perubahan atau pengembangan dari sistem-sistem terkait dengan layanan dasar yang dimiliki di Indonesia gitu. Ketika kita ngomongin mengenai sistem pendidikan misalnya, seperti apa data yang kita miliki untuk meng-capture mereka yang the most left behind gitu. Mereka yang tinggalnya mungkin di wilayah remote, bukan hanya di wilayah remote tapi juga misalnya kerentanan-kerentanan lain yang dimiliki kaum muda yang beragam gitu. Misalnya mereka tadi yang perempuan atau mereka yang difabel atau mereka yang terstigma sosial berdasarkan stigma-stigma yang beredar di masyarakat. Itu apakah sudah ada cukup bukti untuk melihat marginalitas dibalik dari kaum muda yang kita selalu anggap menjadi kelompoknya homogen gitu. Jadi perbanyak data menurut saya itu penting untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan yang sifatnya konteks spesifik gitu. Jadi memang berdasarkan kerentanan spesifik yang dialami oleh konteks masyarakat tertentu itu penting. Dan yang tadi yang saya sebutin di awal itu lebih juga terkait dengan partisipasi yang bermakna bagi kaum muda dalam ruang-ruang pengambilan keputusan terkait dengan ya tadi pemenuhan hak-hak terkait dengan layanan dasar gitu ya. Jadi ketika berbicara mengenai, kita kan sekarang pas banget nih pemerintah lagi nyusun RPJP ya, rencana pembangunan jangka panjang. Dan setelah itu kan ada proses RPJMN, habis itu ada proses penyusunan RKP, Renja pemerintah gitu kalau ngomongin masalah cycle dokumen-dokumen pembangunan Indonesia gitu. Pertanyaan saya kemudian, apakah misalnya pemerintah ini dari berbagai sektor ini juga sudah berupaya untuk melibatkan kaum muda yang bermakna
kaum muda dalam hal ini adalah kaum muda yang heterogen tadi ya, bisa dalam bentuk pengambilan misalnya data-data mengenai kaum muda ataupun kaum muda yang bersuara gitu ya dalam forum-forum itu, yang meng-capture sebenarnya permasalahan yang bukan dialami hanya oleh orang muda perkotaan aja gitu, cuman diverse juga gitu. Dan sejauh mana mereka juga diajak untuk berkolaborasi untuk tadi membangun kehidupan mereka sendiri sebagai kaum muda. Karena pada akhirnya sebagai kaum muda kita sendiri yang tahu masalah kita, dan kita juga tahu sebenarnya solusi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah apa. Dan kadang-kadang cara pandang itu tuh tidak dimiliki oleh para pengambil keputusan gitu. Dan ini juga terjadi banyak juga gitu, bukan hanya menurut saya di sektor pemerintahan tapi juga di luar sektor pemerintahan gitu. Jadi memang perlu pelibatan bermakna gitu, di luar dari jargon-jargon disematkan kepada kaum muda kalau mereka generasi penerus segala macam. Memang perlu aksi yang konkret untuk itu. Tapi mau banyak politisi nyebelin tau Mas ya. Iya yang mereka kemudian tadi ketika kampanye ya menunjukkan bahwa mereka bagian dari anak muda gitu. Mereka wakil dari milenial gitu, tapi dalam proses pengambilan kebijakan keterlibatan yang bermakna dalam bahasamu tadi tidak dilakukan gitu. Dan konteks pemilu jadi penting ya. Jadi ini momentum yang baik sebenarnya untuk kita mendorong politisi-politisi kita untuk juga melihat isu-isu kaum muda yang beragam, kaum muda dan ketimpangan terutama gitu ya, yang marginalitas yang dimiliki berbagai kelompok kaum muda. Itu juga perlu dilihat, dan memang kita perlu galak dalam tanda kutip gitu ya untuk kita menuntut gitu kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh kelompok kaum muda yang beragam. Menurut saya ini jadi penting. Jadi semoga sih menurut saya banyak isu-isu penting memang yang perlu disuarakan menuju pemilu ya. Salah satunya perubahan iklim misalnya. Tapi juga jangan lupa nih ada isu kepemudaan yang juga sangat kompleks, yang juga sangat dibutuhkan gitu untuk kita suarakan. Yang sering kali terjadi di masa pemilu kan komodifikasi anak muda gitu. Itu maksudku dengan menyebut politisi nyebelin ya. Dan juga kalau ngomongin tentang politisi muda, kita kan tahu ya, maksudnya ruang politik formal di partai politik itu memang satu butuh akses, satu butuh duit untuk mencalonkan diri, dan butuh ada jejaring sosial yang kuat, kayak pengaman ekonomi yang kuat kalau memang mau bergerak di situ gitu. Oke lah, itu PR yang panjang gitu ya untuk kita punya representasi politisi muda Indonesia yang beragam gitu ya, bukan hanya dari kelompok yang privilege aja gitu, atau di anaknya siapa, cucunya oligarki siapa, oligarki baby gitu ya. Nepo baby, oligarki baby ya, sekarang ya. Tapi ya mungkin itu masih PR panjang, cuman saya benar-benar berharap sih bahwa setidaknya nih politisi-politisi muda ini, siapapun mereka gitu ya, tadi seberapa nyebelinnya mereka gitu, mereka punya kacamata mengenai ketimpangan ini dan kebutuhan untuk lebih inklusif dalam melihat dan juga lebih melibatkan kaum muda yang beragam dalam kampanye-kampanye mereka gitu, hopefully gitu. Mantap. Thanks. Rian untuk obrolannya. Sangat insightful dan datanya sangat komprehensif sih, menarik sih. Sampai ketemu lagi Mas. Kita ngobrol lagi di next banget. episode. Sepertinya kita perlu melanjutkan obrolan ini. Kita akan ketemu di sesi yang lain ya. Kita kelompok itu ya. Aku langsung bikin project udah. Menyenangkan. Dan ini juga titip ini dong, kayak sedikit, kalau tadi banyak penelitian-penelitian yang kami lakukan juga sudah available di websitenya kami di Puskapa, puskapa.org. Itu banyak data-data penelitian kita juga yang mengekspos gitu ya, memperlihatkan mengenai sisi-sisi kerentanan anak dan kaum muda dan kelompok rentan lainnya. Jadi feel free kalau ingin kayak belajar lebih lanjut mengenai isu ini. Oke. Terima kasih banyak Mas Rian. Terima kasih untuk kolaborasinya. Thank you. Terima kasih Mas. Thank you Mbak.